Real estate Vietnam, Trong Mailan divonis hukuman mati oleh pengadilan setempat. Mailan terbukti dalam kasus korupsi dengan nilai 304 triliun dong. Atas keputusan ini di Vietnam sana. Ini di Vietnam, bukan di Indonesia. Ada pro dan juga kontra. Tapi menurut kalian, hukuman bagi koruptor yang nilainya fantastis setimpal? Kalau di Indo masih potensi kerugian 271 triliun. Tapi kalau di Vietnam bener-bener nilep uang bank 702 triliun. Suaminya terjerat kasus korupsi, ya, kasus korupsi tambang timah dan merugikan negara 271 triliun. Guys, hukuman bagi koruptor yang sudah melakukan korupsi hingga merugikan negara 271 triliun, Harvey Moise, suami Sandra Dewi. Benarkah harapan masyarakat? Harusnya dihukum seumur hidup, bahkan dihukum mati. Korupsi triliunan rupiah divonis hukuman mati. Bayangin, punya banyak perusahaan dalam dan luar negeri, tajir melintir, kurang apa lagi coba. Taiwan Real Estate Vietnam, Trong Mailan divonis hukuman mati oleh pengadilan setempat. Mailan terbukti dalam kasus korupsi dengan nilai 304 triliun dong, atau sekitar 12, miliar US dollar. Nilai mega korupsinya ini hampir 3% dari PDB Vietnam. Mailan menilap uang dari Saigon Commercial Bank yang memanfaatkan posisinya sebagai pemegang saham mayoritas untuk mengendalikan bank dan ribuan perusahaan guna menerbitkan pinjaman palsu. Polisi menemukan Trong Mailan sebagai dalang yang mengendalikan SCB. Jadi setiap Trong Mailan ini ingin pinjam duit, gampang banget disairin. Dokumen gak lengkap, juga bebas. Pemegang saham mayoritas. Alibinya, ia daftarin 875 nama individu dan perusahaan untuk mengelabui. Wan disebut telah mengendalikan SCB selama 10 tahun, sejak 2012 sampai 2022. Jelas keputusan ini di Vietnam sana. Ini di Vietnam, bukan di Indonesia. Ada pro dan juga kontra. Tapi menurut kalian, hukuman bagi koruptor yang nilainya fantastis setimpal? Guys, koruptor asal Vietnam, Mailan ya guys ya, yang nggak lebih kurang atau nggak jauh dibanding koruptor di Indonesia yang juga jumlahnya itu hampir sama ya guys ya. Kalau di Indonesia ini Harvey Moise sama Sandra Dewi merugikan negara 271 triliun. Nah, Mailan di Vietnam ini merugikan atau korupsi senilai 307 triliun guys. Dan tahu nggak sih guys, hukumannya hukuman mati. Apa kalian setuju jika hukuman yang berlaku di Vietnam tersebut diberlakukan di Indonesia, yaitu hukuman mati untuk pelaku koruptor? Setuju nggak kalian? Karena memang ini di Vietnam aja gitu loh. Ada seorang perempuan bernama Mailan, dia telah melakukan korupsi senilai 307 triliun ya, lebih kurang. Dan dia dihukum mati guys. Tapi itu di negara lain, di negara luar, di Vietnam. Bagaimana para koruptor di negara Indonesia kita ini, apakah yang pantas hukuman buat mereka yang telah merugikan negara, bahkan ini sudah mencapai 271 triliun guys? Apakah bakalan diberlakukan juga hukuman mati untuk pelaku koruptor di Indonesia? Kalau cuman agak susah ya guys ya, melihat kita tahu sendiri bagaimana hukuman di Indonesia yang bisa dibeli seperti itu. Kalau di Indo masih potensi kerugian 271 triliun. Tapi kalau di Vietnam bener-bener nilep uang bank 702 triliun. Kalau di Indo yang ketahuan belasan orang. Tapi kalau di Vietnam, satu wanita berumur 67 tahun bernama Trong Mailan dengan pekerjaan property developer udah ngelut uang dari bank terbesar di Vietnam, yaitu Saigon Commercial Bank, selama 11 tahun dengan total 44 billion USD dan udah kepake 27 billion USD. Berdasarkan berita yang gue baca, kata prosecutor di Vietnam itu bilangnya 27 billion USD itu gak akan bisa dibalikin. Tapi berdasarkan berita yang beredar, bisa jadi hukum ngancem eksekusi mati biar si Trong Mailan ngasih tahu sisa uangnya tuh kemana biar bisa dibalikin ke negara. Saking membagongkannya kasus ini di Vietnam, itu sampai melibatkan 2.700 orang untuk jadi saksi, 10 state prosecutor, dan 200 lawyer. Dan lo tahu barang buktinya sebanyak 104 box atau kotak. Dan kalau dihitung beratnya itu mencapai 6 ton sebagai barang bukti. Terus all the defendants atau ya yang ngebela si Trong Mailan, termasuk husband-nya, itu dapat hukuman 4 orang di penjara seumur hidup. Sisanya dapat hukuman penjara sekitar 3-20 tahun. Dan untuk suaminya si Trong Mailan sendiri selama 17 tahun di penjara.
Sejarah singkat aja, jadi awalnya si Tromelan sama mamanya itu jualan kosmetik, terus makin banyak uangnya dia beli tanah dan properti di Vietnam, dan makin makmur lagi tuh, jadi dia banyak portofolio hotel dan restoran, terus mulai kenal orang-orang dalam, orang-orang penting di Vietnam, dan akhirnya dia bisa merger beberapa bank kecil menjadi commercial Saigon Banks. Dan peraturan di Vietnam itu, satu orang nggak boleh punya shares 5% kalau dalam perbankan, tapi si Tromelan punya 90% commercial Saigon Banks. Gila guys, seorang perempuan yang melakukan korupsi di negara Vietnam ternyata mencapai angka 700 triliun lebih kurang guys. Dan tahu nggak, saksinya sampai ribuan orang. Dan orang yang membela dari pelaku koruptor tersebut juga diancam akan dihukuman penjara seumur hidup. Suaminya juga, suami dari pelaku koruptor tersebut, dipenjara 17 tahun. Guys, kalau ini diberlakukan di Indonesia sudah cocok banget gak sih untuk para koruptor di Indonesia yang sudah merugikan negara. Bahkan terakhir kasusnya suami Sandra Dewi itu sudah merugikan negara hingga 271 triliun. Pantas nggak ini? Setuju nggak kalian kalau juga diberlakukan di Indonesia ada hukuman mati gitu? Karena ya sama-sama merugikan negara gitu, dan jumlah juga nggak terlalu beda jauh ya, masih di angka ratusan triliun gitu. Keduanya hampir sama nih. Bisa nggak sih kalau menurut kalian hukuman di Vietnam itu juga diikutin oleh penegak hukum di Indonesia, jadi sama-sama mendapat hukuman yang berat seberat-beratnya gitu loh. Saksinya aja banyak di Vietnam, sampai ribuan. Nah, di kasus suami Sandra Dewi cuman baru 2 orang doang saksi yang diperiksa seperti itu. Itulah hukum di Indonesia yang sangat diketawai oleh orang-orang luar ya guys ya. Kalian tahu nggak artis Sandra Dewi yang dikenal sebagai artis cantik yang nikah sama kolong berat dan tidak mau pamer-pamer harta? Sekarang suaminya terjerat kasus korupsi, ya, kasus korupsi tambang timah dan merugikan negara 271 triliun. Itu masyarakat remahan rencinan aja ya, mau dapat 1 miliar kudu nabung tiap hari minimal 1 juta tuh. Nanti 3 tahun baru dapat 1 miliar. Kamu bayangin aja tuh, 1 miliar buat dapat 1 triliun, itu mesti nabung berapa tahun? Jumlahnya nggak nanggung-nanggung nih, 271 triliun. Sebenarnya Sandra Dewi itu bukannya nggak mau pamer, tapi dia paham duit suaminya itu dari mana. Nanti kalau dia pamer-pamer kayak artis lain, nanti terlalu cepat ketahuannya kalau dia makan atau hidup dari hasil korupsi, makan hasil uang rakyat yang susah. Aku pernah dengar salah satu pejabat yang bilang kayak gini, kalau kasus korupsi di pertambangan, mau pertambangan timah, mau pertambangan apapun ini, bisa diusut dengan tuntas, masyarakat Indonesia itu bisa tanpa kerja digaji per bulan 20 juta. Jadi guys, alasan Sandra Dewi selama ini nggak mau pamer harta karena dia takut guys kalau nanti dia pamer, flexing, dan sering-sering ya untuk dipublikasi harta kekayaannya, tentunya dia takut bakal ketahuan dan semakin cepat ketahuannya, dicurigai hasilnya dari mana aja sumber harta kekayaan tersebut. Makanya selama ini sering kita lihat, bahkan jarang Sandra Dewi memamerkan harta kekayaannya, walaupun memang ada juga ya guys ya. Ternyata alasannya seperti itu, takut hartanya itu diambil Tuhan. Kata seperti itu juga pernah diungkapkan dalam podcastnya bersama dengan artis lainnya. Dan juga nih guys ya, uang 271 triliun itu tuh benar-benar jumlah yang sangat banyak dan fantastis. Terbukti jika memang hasil tambang itu semuanya dibagikan ke rakyat Indonesia, maka kebagian satu orangnya itu sebesar 20 juta guys tanpa bekerja. Coba bayangin. Uang kalau nggak jadi dikorupsi nih oleh Harvey, uang tersebut bisa dibagikan ke rakyat Indonesia. Itu kebagian 20 juta per satu orangnya guys, per bulan tanpa harus bekerja. Tanpa kerja. Lu bayangin tuh, duit-duit di tambang-tambang itu kayak gimana tuh yang diurusin sama orang. Yang lobby sana, lobby sini. Alah, pejabat juga nggak usah pada munafik. Lu juga ketiban kan, lolosin proyek, terus ketiban juga harga lolosin proyeknya. Lu pikir kita ini masyarakat remahan perizinan ini nggak ngerti, nggak tahu kita itu Pak, tahu
tahu circle-circle kalian itu dari pengusaha-pengusaha, pemborong-pemborong. Nah, pemborong-pemborong itu bisa lolos-lolos borongan-borongannya semua itu karena apa? Ya karena nyogok ke pejabat-pejabat. Kalau Ya guys, tentunya ya guys, menurut kakak ini gak mungkin Harvey atau suami Sandra Dewi ini bisa beraksi seperti itu ya, melakukan aksinya, korupsi dan lain sebagainya kalau tidak ada backingan atau orang-orang dalam atau pejabat-pejabat juga pasti banyak hal terlibat karena sudah menerima suap atau sogokan dari kasus korupsi tersebut. Karena tidak mungkin kalau tidak dikasih uang atau ditutup mulut atau sogokan, suap dan lain sebagainya, tidak mungkin selama ini masih berjalan dengan lancar gitu loh. Udah sampai bertahun-tahun baru sekarang ketahuannya gitu loh. Baru sekarang terungkap semuanya. Jadi ya sebenarnya sih kalau diusut tuntas ya guys, banyak banget yang terlibat di sini. Bahkan mungkin bakal banyak lagi bermunculan nama-nama artis, nama-nama pejabat yang terlibat di kasus ini, yang berada di belakang Harvey Mois korupsi timah 271 triliun ini guys. Juga kemarin sudah ada inisial-inisial artis atau pejabat yang diduga ikut terlibat. Karena memang tentunya ini punya backingan yang besar guys, yang berpower, sehingga bisa lolos seperti itu. orang Helena Lim itu dulunya apa sih kerjaannya? Kalau boleh jujur, aku bekerja sebagai senior koruptor. Yang bisa bikin seorang kamu yang kamu bilang kamu hidup dari susah bisa sukses tuh apa? Jadi awalnya aku diajakin sama bos aku yang namanya Harvey Modis. Masih ada orangnya? Masih ada, orangnya lagi tahan. Kalau Mbak Shanti lihat mukanya kayak polos-polos gitu, hati-hati. Dia anak buahnya Lucifer. Terus terakhir sebelum main drum, kiat kunci sukses lagi terakhir dari Helena. Kalau dari aku simpel aja, kita harus selalu mengambil kesempatan dalam kesempitan. Guys, dengan ditangkapnya Harvey Mois dan Helena Lim yang kemarin sempat viral ya, jadi koruptor yang merugikan negara hingga 271 triliun. Banyak sekali netizen di luar sana yang mengharapkan agar mendapatkan hukuman yang setimpal, bahkan yang seberat-beratnya. Contohnya bisa disamakan dengan hukuman yang dilakukan di Vietnam, yaitu seorang yang korupsi juga ya 700 triliun tadi dihukum mati. Nah, masyarakat juga berharap agar di Indonesia bisa diberlakukan hukuman seperti itu biar ada efek jera bagi pelaku koruptor. Nah, sebelum aku menutup video ini, bagaimana tanggapan kalian? Apakah kalian setuju jika pelaku koruptor tersebut dihukum mati aja atau bisa dimaafkan seperti itu? Silahkan berikan komentarnya di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.